kesulitan kita ini makin harus kita sulit supaya PDI Perjuangan tetap jaya. Minggu pagi, rombongan keluarga besar PDI Perjuangan menuju ke lokasi tempat pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak. Didampingi Cornelis, selaku DPR RI Komisi 2, Ketua Komisi 5 Lazarus menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan DPC PDI Perjuangan tersebut. Bupati Landak Caroline Margaret Natasha mengatakan bahwa pembangunan tersebut bisa bermanfaat tidak hanya untuk anggota partai, melainkan masyarakat sekitar, mengingat aula yang dibangun cukup luas. Ya, jadi hari ini kita meletakkan batu pertama pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak. Pembangunan ini terlaksana dengan gotong royong, jadi semuanya patungan dari Ibu Bupati, anggota fraksi, pengurus partai, ketua dewan, wakil bupati. Mudah-mudahan dengan terbangunnya gedung kantor yang lebih representatif nanti bisa meningkatkan kinerja partai dan juga kita menjadi lebih bisa juga jadikan tempat untuk bagaimana rakyat bisa memanfaatkannya juga gitu. Dari pemerintah daerah Kabupaten Landak berharap agar dengan adanya kantor partai ini maka partai itu bisa semakin profesional dan dapat bekerja untuk menyampaikan amanah aspirasi masyarakat. Bu, berarti sebelumnya ini masih ngontrak atau sudah ada, cuma sempit, tempatnya terbatas sehingga kita belum bisa pakai. Kalau kita punya kantor yang cukup kan paling nggak dalam situasi COVID kita bisa bikin ruang isolasi mandiri kayak apa gitu, tapi kan karena memang situasinya masih terbatas ya harapan kita ke depannya bisa jadi pusat-pusat kegiatan kebudayaan, pusat kegiatan masyarakat, bisa macam-macam gitu. Target selesai Bu, kapan Bu? Tahun ini selesai, bertahap, tahun depan lanjut lagi gitu. Selesai meletakkan batu pertama kebangunan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak, rombongan menuju Kabupaten Sanggau. Walaupun cuaca begitu menyengat, antusias kader PDI Perjuangan sangatlah tinggi. Peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau pun berlangsung dengan lancar. Ya, Sanggau ini salah satu basis penting PDI Perjuangan ya. Dan Sanggau ini sekarang dipimpin oleh Bupati yang juga adalah Ketua DPC PDI Perjuangan. Dan tentu Pak Bupati ingin menunjukkan komitmennya bersama seluruh jajaran kepengurusan PDI Perjuangan di Kabupaten Sanggau. Hari ini dimulai pembangunan kantor ini nanti jadi aset DPP partai. Jadi ini bukan asetnya lagi DPC saja, tapi juga aset DPC yang merupakan juga aset DPP partai. Seluruh surat menyurat ini nanti semua akan atas nama DPP partai. Ya, jadi PDI Perjuangan nanti di seluruh Indonesia, termasuk di Sanggau ini, semua kantor partai nantinya akan menjadi aset DPP partai. Dan Pak Paulus Hadi bersama seluruh jajarannya di Kabupaten Sanggau memulai pembangunan hari ini, dan tadi saya lihat kantornya cukup besar ya. Dengan tanahnya juga lumayan luas, dan saya meminta sih supaya tanahnya bisa ditambah lagi sehingga nanti kalau ada apel ulang HUT partai dan seterusnya juga bisa dilaksanakan di tempat ini. Dan kita berharaplah seluruh pembangunan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang sudah mereka tentukan, karena sudah tadi pastilah skema dananya dan segala macam tadi Pak Bupati juga sudah sampaikan. Jadi sudah bisa menghitung hari kita ke depan bahwa di Sanggau ini akan hadir kantor DPC partai yang cukup megah nantinya di Kabupaten Sanggau ini. Baik, hari ini saya berterima kasih karena Bapak Ketua DPD sudah meletakkan batu pertama bersama kami, dan tentu kita sepakat tadi saya sudah laporkan bahwa tahun ini harus selesai. Harapan saya 10 Desember karena memang kita baru memulainya di bulan Februari ini. Ya, kalau bisa karena kami sudah diskusi kurang lebih 7-8 bulan begitu harus sudah tuntas setelah ini. Ya. Untuk kantor DPC Sanggau sendiri selama ini apa Pak? Kami mengontrak ya sudah bertahun-tahun ini, dan ketika kita sepakat secara nasional juga dan tentu arahan Ketua DPD, ya kami yang berjanji tahun ini harus kami buat. Dan inilah yang kami laksanakan. Pemirsa Ketapati di Jurnal, hari ini merupakan hari ketiga, yaitu hari terakhir rombongan
Ketua Komisi 5 DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat, yakni Bapak Lazarus Esos MSI. Setelah berkeliling ke beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, sebelumnya Bapak Lazarus telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau. Nah, saat ini beliau akan memberikan bantuan 1 unit bus untuk Yayasan Helvetia Bunut Kabupaten Sanggau. Penyerahan kembali 1 buah unit bis untuk Yayasan Pendidikan Helvetia Bunut Kabupaten Sanggau. Meskipun cuaca sempat gerimis, nyatanya kegiatan ini berlangsung dengan aman dan kondusif. Ya, sekolah ini kriteria utamanya tentu jumlah siswa. Jumlah siswa tadi ada 900 lebih dan umur sekolah ini juga yayasan ini berdiri tahun 72 dan sudah sangat tua sekali. Dengan tidak adanya lagi misi sebagai donatur utama dulu yang mensupport tempat ini, sekarang sudah sepenuhnya mandiri oleh yayasan. Tentu tempat ini perlu perhatian oleh pemerintah. Harus kita akui sekolah ini berperan besar, yayasan ini berperan besar dalam mendidik putra-putri kita, terutama masyarakat di Sanggau, bahkan dari kabupaten lain dan bahkan dari provinsi lain pun sampai hari ini ada yang menimba ilmu di tempat ini. Tentu pemerintah harus hadir. Nah, sebagai bentuk kehadiran pemerintah itulah, walaupun ini tidak seberapa dibanding sumbangsi yayasan ini yang sudah mendidik begitu anak bangsa di tempat ini, tapi paling tidaklah Kementerian Perhubungan dengan Pak Samsudin selaku Kepala Balai melalui kami di DPR atas arahan Ibu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, maka bis ini bisa sampai ke yayasan ini dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi hibah ini tidak sembarangan, ya, karena ini uang negara, semuanya harus mengikuti aturan dan ketentuan dan harus memenuhi syarat. Dan ini sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan, ini memenuhi syarat untuk bisa dibantu dengan jumlah siswa yang begitu banyak dan kondisi sekolah yang memang, ya, ini kan tidak ada subsidi dari pemerintah yang masuk ke tempat ini. Ini murni swadaya dari yayasan ini. Dan inilah bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat, terkhususnya komplek persekolahan yang ada di sini dengan 900 lebih siswa. Acara diakhiri dengan makan bersama di Yayasan Helvetia Bunut Kabupaten Sanggau, serta diakhiri dengan sesi foto bersama. Dita Oktari Mauludea, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.